Halo sahabat Cendikia, kembali lagi berjumpa dengan saya Fajri dan pada sesi kali ini saya tidak sendirian. Bersama dengan saya sudah ada salah satu konsultan GCG yang juga sudah banyak melakukan asesmen di berbagai perusahaan terkait dengan implementasi GCG, yaitu Bang Herovan Alvin. Apa kabar Bang Hero panggilannya nih? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih udah bisa ngundang saya di acara yang spektakuler ini. Terima kasih Bang Hero. Jadi kita hari ini akan mengobrol terkait dengan topik lanjutan. Kemarin saya sudah sampaikan mengenai pentingnya asesmen GCG dan salah satu asesmen GCG itu keywords-nya poin pentingnya ada pada ketersediaan dokumen. Nah, Pak Hero mungkin bisa menceritakan dari pengalaman melakukan asesmen di berbagai perusahaan, bagaimana sih dokumen ini, seperti apa pentingnya dan kendala-kendalanya apa dan apa yang mesti dipersiapkan oleh internal perusahaan. Silahkan Bang Hero. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajri atas kesempatannya. Eh, Cukup menarik pembahasannya bahwa terkait dengan dokumen pada proses penilaian atau asesmen GCG. Karena memang kita lihat sendiri dokumen itu sangat memiliki peran yang cukup vital dalam proses penilaian tersebut, sehingga semua kelengkapan dokumen itu akan berpengaruh terhadap penilaian. Walaupun tidak hanya pada dokumen, tapi kita juga akan melihat juga dari proses interview dan juga dari proses bagaimana penerapan GCG itu yang kita terlihat dari sistem yang berjalan. Nah, terkait dengan kesiapan dokumen, memang dalam proses asesmen GCG itu kita bisa lihat kalau mungkin di BUMN berdasarkan pada skala penilaian parameter SK16, maka dokumen yang dibutuhkan sangat banyak, sangat detail, dan mungkin mesti melibatkan hampir seluruh divisi yang terkait dengan penerapan GCG, sehingga ketika masuk dalam proses asesmen, semua dokumen itu sudah siap. Karena kalau tidak, maka otomatis akan berpengaruh terhadap durasi penilaian GCG itu sendiri. Berbeda dengan kalau kita memakai parameter yang biasa berlaku di OJK, yaitu pada SCGS, ASEAN Corporate Governance Scorecard. Itu mungkin kita dokumen cukup melihat dari website, semuanya sudah terlihat, sehingga apa yang tampil di website maka itu akan berpengaruh terhadap penilaian tersebut. Saya rasa seperti itu di awalnya. Oke, menarik sekali. Jadi artinya dokumen-dokumen itu sangat banyak yang perlu dipersiapkan ya Pak Hero ya. Jadi kalau Ya, asesor benar. itu sendiri melihat apa sih dari dokumen yang disediakan oleh internal perusahaan sebenarnya? Oke, memang asesor akan melihat pertama kalau misal kita dari berdasarkan skala, memang uh, semua dokumen-dokumen terkait dengan komitmen, lalu juga bagaimana dari sisi kebijakan atau peraturan-peraturan perusahaan yang kita melihat yang terkait dengan parameter yang ditanyakan, lalu juga sampai juga bagaimana dokumen terkait dengan kegiatan sosialisasi atau internalisasi baik dari peraturan, komitmen maupun dari seluruh activity implementasi GCG. Umumnya seperti itu. Dan terakhir adalah terkait dengan transparansi, maka dibutuhkan adalah annual report. Karena sebenarnya dari annual report itu sudah bisa mengcover hampir 90% dari penilaian GCG itu. Oke, baik. Kalau terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi asesor terkait dengan penyediaan dokumen seperti apa nih? Jadi barangkali kalau dokumen tidak ada kan berarti asesor biasanya memberikan skornya kurang dari satu gitu ya. Challenge-nya apa sih biasanya yang dihadapi? Ya, biasanya challenge-nya itu memang ketika dokumen tidak lengkap, ya beragam ya. Jadi banyak juga dari klien yang mereka memang entah itu memang dokumennya tidak ada, lalu mereka ada-adakan dalam waktu singkat gitu kan, atau memang pengalaman yang ada itu biasanya memang sih dokumen itu menyusul gitu kan. Jadi mereka cari-cari entah itu memang ada terselip atau ada di bagian yang lain yang dimana mungkin ada
pemekaran divisi ataupun unit kerja, sehingga otomatis dokumennya tercecer. Inilah yang memang dibutuhkan adanya suatu sistem di bawah seluruh dokumen itu mesti bisa terkelola dengan baik. Jadi tidak hanya pada sistem GCG-nya, tapi juga terkait juga dengan tata administrasi dokumennya, seperti itu. Sedangkan yang memang yang tidak ada itu bisa terlihat. Pengalaman kami sebagai asesor, kita bisa melihat mana yang dokumen itu memang baru dibuat semalam, baru dibuat ya menjelang GCG setelah diminta oleh asesor, sehingga dokumen itu hadir. Gimana sebelum itu bisa dikatakan tidak ada. Kita bisa melihat dari situ. Kalau memang seperti itu, dokumennya baru dibuat ada, ini apa tidak menjadikan GCG sebagai formalitas nih, Pak Hero? Nah, ini juga terkait ya, karena saya melihat dari videonya Pak Fajri ya, terkait dengan GCG sebagai formalitas, maka tunggu saja kehancurannya. Itu saya memang melihat banget seperti itu. Itu cukup penting, saya lihat dari video tersebut, bahwa ternyata kita nggak bisa melihat komitmennya akhirnya dari sini. Ketika dokumennya sendiri aja memang tidak tidak ditata dengan baik, atau bahkan sebenarnya tidak ada tapi dibuat-buat, maka kita akan bisa mempengaruhi terhadap komitmen. Bahwa komitmen di sini terlihat hanya sebatas ya hanya untuk aspek pemenuhan aja ya, aspek pemenuhan kebutuhan asesmen, tapi sebenarnya GCG-nya itu sendiri, implementasinya sendiri bisa dikatakan jauh dari itu. Sehingga otomatis kita bisa melihat seperti itu, dan mungkin ya kita nanti di akhir proses asesmen itu otomatis akan bisa menjadi bagian dari rekomendasi asesor. Oke, biasanya dokumen-dokumen apa nih yang perlu dipersiapkan? Dokumen pokoknya apa sih kalau mau asesmen GCG itu? Oke. Dokumen yang dibutuhkan itu mulai dari komitmen. Kalau memang dari komitmen itu ya pertama dari komitmen terkait penerapan GCG. Itu bisa kita lihat mulai dari biasanya ada 3 yang cukup penting. Ada GCG code, lalu ada board manual, dan juga ada code of conduct. Itu 3 itu memang cukup penting karena itu akan mempengaruhi terhadap penerapan GCG, gitu kan. Nah, dokumen turunannya terkait dengan komitmen itu bisa kita melihat bagaimana perusahaan tersebut ingin menerapkan WBS, whistleblowing system. Lalu juga di situ ada terkait dengan dokumen yang berada di level board, yaitu baik di Dewan Komisaris maupun juga direksi, yaitu terkait dengan misalnya daftar khusus. Kalau bisa di BUMN ada ya daftar khusus gitu kan. Itu lalu di situ juga ada selain daftar khusus, ada juga terkait dengan komitmen fakta integritas, karena ini memang cukup penting. Dan juga di situ ada juga dokumen sosialisasi code of conduct kepada seluruh karyawan perusahaan tersebut. Nah, itu dari sisi komitmen. Sedangkan dari sisi penerapan lainnya, yaitu terkait dengan misalnya di Dewan Komisaris, mungkin memang seluruh ini cukup penting kalau bagi SK16, yaitu seluruh kegiatan yang berada di Dewan Komisaris, seperti rapat Dewan Komisaris, lalu juga rapat dengan komite audit atau komite-komite di bawah Dewan Komisaris, itu sangat penting. Dan itu sebenarnya kita juga bisa menilai bagaimana perannya sekretaris Dewan Komisaris, gitu. Karena di situ kita melihat keaktifannya sekretariat dan juga dalam mengelola seluruh kegiatannya yang berada di lingkungan Dewan Komisaris. Sedangkan kalau berada di level eksekutif, maka otomatis di sinilah perannya sekretaris perusahaan. Seluruh kegiatan rapatnya direksi, lalu juga joint meeting antara direksi dengan Dewan Komisaris, itu juga itu ada di ranahnya sekretaris Dewan Komisaris, rapat gabungan antara direksi dengan Dewan Komisaris. Nah, maupun juga dari keputusan-keputusan yang dihasilkan. Bagaimana keputusan yang dihasilkan tersebut bisa ditata laksanakan, dikelola, maupun juga disosialisasikan. Termasuk juga kalau di level eksekutif itu seluruh kegiatan, baik yang berada di unit SDM, dari semua mulai perekrutan, sampai kepada proses pensiun, itu juga hadir di situ. Itu cukup banyak ya, termasuk juga
semua kebijakan-kebijakan terkait dengan risk management, kepatuhan, maupun juga CSR, itu juga dibutuhkan. Seperti itu. Oke, menarik sekali. Kalau terkait dengan tadi dokumen-dokumen terkait dengan WBS ya, LHKPN juga ya Pak Hero ya. Yap. Nah, kalau terkait dengan Dewan Komisaris kan juga ada dokumen yang tidak kalah penting yaitu rencana kerja Dewan Komisaris. Nah, ini rencana kerjanya seperti apa sih sebenarnya yang dilihat oleh asesor? Apakah planning versus realisasi atau seperti apa nih yang dilihat kalau terkait dengan dokumen rencana kerja Dewan Komisaris? Ya, memang biasanya dikenal dengan namanya RKAT ya, RKAT Dewan Komisaris, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari RKAT perusahaan itu sendiri. Nah, memang saya melihatnya itu kita melihat semua planningnya, itu semua yang akan dilaksanakan selama setahun ke depan, termasuk juga akhirnya realisasinya. Karena di situ kita akan melihat daripada performance-nya Dewan Komisaris. Karena performance Dewan Komisaris yaitu paling besar adalah bagaimana tingkat kehadiran pada seluruh rapat, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan direksi. Nah, ini kita melihat termasuk juga di dalam RKAT tersebut, kita juga melihat bagaimana Dewan Komisaris meningkatkan atau mengupdate terhadap perkembangan keilmuan maupun juga perkembangan dunia bisnis yang dialami, sehingga kita bisa melihat Dewan Komisaris itu ketika memberikan nasihat kepada direksi itu sudah update terhadap perkembangan yang ada. Nah, jadi activity Dewan Komisaris tidak hanya pada rapat, walaupun itu cukup besar porsinya, gitu kan. Tapi juga ketika dia hadir di dalam rapat dan dia memberikan nasihat-nasihat kepada direksi, itu sudah update atau sudah menyesuaikan dengan perkembangan kondisi bisnis, lingkungan bisnis, maupun juga keilmuan yang ada, sehingga nasihat tersebut benar-benar tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh eksekutif. Gitu. Oke, baik. Kalau terkait dengan risalah rapat, ini juga menarik. Yang dilihat apa tuh dari risalah rapat? Baik risalah rapat Dewan Komisaris maupun juga risalah rapat direksi. Ini kan juga dokumen yang classified ya, yang biasa tidak bisa kita bawa nih. Ya, baik. Ini menarik karena memang di sini kunci dari proses penilaian, bisa dikatakan seperti itu, karena hampir semua proses penerapan GCG maupun jalannya perusahaan dihasilkan dari rapat, baik di rapat internal Dewan Komisaris maupun internal Dewan Direksi maupun di rapat gabungan. Nah, di risalah itulah kita bisa melihat bagaimana dinamika daripada rapat tersebut berjalan, bagaimana dinamika itu menghasilkan suatu keputusan bagi perusahaan. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah pertama memang bagaimana pelaksanaan tersebut mulai dari prosesnya, hulunya yaitu ketika adanya undangan rapat. Nah, itu yang kita butuhkan. Ada yang undangan rapat, kalau rapat gabungan maka otomatis yang mengundang adalah dari pihak Dewan Komisaris. Dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang memberikan undangan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris maupun juga kepada seluruh anggota direksi. Itu yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, di dalam risalah itu sendiri, maka otomatis yang kita butuhkan adalah keterangan tempat, tanggal, atau waktu, maupun juga agenda pembahasan rapat. Itu kita butuhkan. Dan kalau kita melihat bahwa proses rapat itu juga tidak hanya pembahasan yang saat itu berjalan, tapi juga sebelum dimulai pembahasan yang akan dibahas, perlu juga adanya hasil daripada rapat sebelumnya. Sehingga kita ingin melihat itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi gitu. Jadi hasil dari rapat sebelumnya itu perlu dibahas di awal karena harapannya ingin melihat bagaimana progres daripada hasil atau tindak lanjut daripada hasil rapat sebelumnya. Sehingga otomatis rapat yang dibahas yang berlangsung itu dapat menindaklanjuti dari hasil rapat sebelumnya. Itu. Dan dari risalah itu kita harapannya adalah tingkat keaktifan dari seluruh peserta rapat, baik dari Dewan Komisaris maupun dari direksi, itu kita akan lihat bagaimana tingkat keaktifannya, bagaimana para peserta rapat itu memahami esensi dari apa yang dibahas, dan juga dari bagaimana dari para peserta rapat itu juga bisa bisa memahami perannya GCG, karena semata-mata jangan sampai kebanyakan pengalaman yang ada
ketika rapat itu hanya sebatas membahas bagaimana bisnis talk gitu kan, bisnis semata, tapi tidak melihat bagaimana perannya GCG itu bisa dilibatkan gitu loh. Itu yang kami lihat kebanyakan hanya sebatas bagaimana progres bulan ini dilihat dari biasanya dari RKP, capaian dari RKP seperti apa, oke, targetnya sekian, tapi lupa bagaimana penerapan GCG itu bisa diimplementasikan. Nah, ini yang menjadi kendala, dan itu kebanyakan muncul menjadi penilaian yang akhirnya tidak maksimal dalam penilaian tersebut. Seperti itu, sehingga otomatis ini akan mempengaruhi terhadap penilaian. Walaupun masih kebanyakan perusahaan memahami esensi GCG itu sebatas formalitas, gitu kan. Tapi lupa bagaimana bahwa peran GCG sebenarnya tidak hanya semata pada bisnis profit, tapi juga peran GCG pada hakikatnya adalah membuat bisnis tersebut berkelanjutan, bahwa perusahaan tersebut bisa berkelanjutan dan juga memiliki nilai yang tidak hanya semata pada bisnis mata, tapi juga memiliki nilai yang berharga bagi para stakeholders-nya. Seperti itu. Ya, Baik, demikian. menarik sekali pembahasannya Pak Hero nih. Baik, Pak Hero, mungkin terakhir ada pesan-pesan atau tips-tips bagi perusahaan dalam menyiapkan dokumen dalam rangka asesmen GCG ini, dan juga mungkin apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement ya Pak Hero nih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat bahwa memang kebutuhan penerapan GCG saat ini sangat penting, apalagi di era yang memang kondisinya serba sulit, ini peran GCG ini bisa menjadi pengawal dalam rangka mendapatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dengan kondisi yang tengah sangat sulit ini. Nah, terkait dengan dokumen pembahasan kita siang ini, memang perannya dokumen ini sangat penting. Jadi dokumen itu akan menentukan bagaimana tingkat implementasi GCG itu telah berjalan dengan baik atau tidak. Walaupun memang kita pasti akan meng-cross-check kembali dengan melakukan in-depth interview dengan para pengambil keputusan maupun juga pelaksananya. Nah, cuman dalam hal ini dokumen itu akan mempengaruhi juga bagaimana penilaian kita terhadap komitmennya di level manajemen, baik di direksi maupun dewan komisaris. Karena ada satu pengalaman, Pak Fajri, pengalaman saya baru-baru ini, akhir tahun kemarin, 2019, ada dokumen untuk di level dewan komisaris, itu memang dikelola oleh sekretaris dewan komisaris. Namun, Sesdekomnya itu sendiri itu menitipkan kembali kepada orang yang dia rasa percaya. Suatu ketika, asisten atau tangan kanan dari sekretaris dewan komisaris itu resign tanpa pemberitahuan, langsung pergi, dan juga laptopnya dibawa oleh dia. Dan seluruh aktivitinya dewan komisaris ada di laptop itu. Lalu ketika kita ingin meminta dokumennya, itu semua dokumennya udah nggak ada. Waduh, bahaya sekali ya. Sampai akhirnya melibatkan direksi, dirut turun tangan, itu sampai berusaha mencari dokumen itu. Semua direksi turun tangan untuk mendapatkan dokumen itu, dan dokumen itu akhirnya nggak ada sama sekali. Dan kita cross-check juga ke Dewan Komisaris, hampir seluruh anggota Dewan Komisaris pun mengatakan kami nggak punya kopi, tapi tidak punya salinan. Sehingga akhirnya penilaiannya itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan semata. Itu pun itu kita coba cross check dengan antar anggota dewan komisaris, keterangannya berbeda-beda untuk satu hal yang sama. ini jadi satu cerita yang menarik sekali ya. Jadi pentingnya juga backup dokumen secara fisik maupun secara soft copy, dan juga yang tadi harusnya juga di backup di sekretaris dewan komisaris, dan laptop itu tidak dibawa personal misalnya. Ini menarik sekali kita ya Pak Hero. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, topik ini makin seru, tapi kita akan diskusikan next-nya selain dokumen adalah juga terkait dengan interview. Nah, mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan tahapan selanjutnya. Dokumen sudah oke, tapi bagaimana asesor melihat dari sisi interview, kemudian juga menulis laporan dan menganalisanya. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Hero sudah berkenan di channel YouTube saya.
Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi individu-individu perusahaan, tim GCG yang sedang menyiapkan dalam rangka asesmen GCG. Terima kasih, sampai jumpa lagi Pak Hero. Baik, terima kasih Pak Fajri atas kesempatannya. Semoga sukses selalu channelnya.